Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redox menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan ini bentuknya molekuler, jadi tidak ada ionnya. FeC2O4 direaksikan dengan H2O2 dan K2C2O4 menghasilkan suatu senyawa kompleks K3FeC2O4 3 kali dan KOH. Jelas reaksi ini suasananya basah ya, ini kita identifikasi dari adanya KOH di sini. Untuk menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redox menggunakan metode transfer hidrogen, di sini kita tidak melakukan pengionan. Kita hanya memasangkan spesi-spesi yang mirip yang mengandung unsur selain O dan H yang sama. Untuk spesi yang mengandung H dan O, kita bisa sendirikan atau tidak perlu dicarikan pasangannya. Langsung saja kita pasangkan. Di sini ada FeC2O4. Pasangan yang mengandung Fe dan C di ruas sebelah kanan tidak ada lain selain yang ini. Jadi ini kita letakkan di sebelah sini. Jadi di sebelah kiri ada Fe dan C, maka yang di kanan juga sama. Kemudian di sebelah kanan ini ada K, maka yang di sebelah kiri pun harus ada K. Nah, K yang ada di sini kita ambil dari spesi lain di ruas sebelah kiri yang mengandung K. Selanjutnya, ini nanti untuk H2O2 atau hidrogen peroksida, ini kita bisa langsung sendirikan. Biasanya ini akan mengalami reaksi entah reduksi entah oksidasi. Nanti kita lihat saja. Dalam reaksi redox seperti ini, semua spesies selain O dan H itu mestinya terlibat dalam suatu persamaan reaksi redox. Dan di ruas sebelah kanan pada persamaan ini masih tersisa KOH, maka KOH ini harus kita letakkan di ruas yang sesuai. Kalau semula di kanan, ya di kanan. Kemudian H2O2 ini sekali lagi masuk di dalam konteks kalau ada spesies mengandung H dan O, maka H dan O-nya boleh diabaikan. Atau kalau kita pasangkan, kita buat kosong seperti ini. Nanti akan ketemu pasangannya ketika proses penyetaraan berjalan. Selanjutnya akan kita setarakan unsur-unsur selain O dan H di dalam pasangan reaksi ini. Jadi kalau H dan O tidak perlu dicarikan pasangannya dulu. Kita cermati, Fe di kiri ini 1, Fe di kanan sudah 1. Artinya kalau kita sudah ngecek di sini 1 sudah sama, di sini juga sudah 1, kita tidak boleh mengubah lagi koefisien yang barusan kita tambahkan. Angka 1 diberikan hanya untuk menandai ya. Selanjutnya kita amati untuk C. C di ruas sebelah kiri ini ada di 2 spesi. Nah, yang di sebelah kiri ini C2-nya tidak boleh diubah-ubah lagi. Sementara kita lihat di ruas sebelah kanan, C2 itu jumlahnya ada 3, berarti C6 kan? Kalau ini sudah tidak boleh diubah, maka C yang tersisa di bagian sebelah sini harus kita kalikan 2, sehingga jumlah C totalnya nanti sama-sama 6. Kemudian kita lanjutkan, kalau C sudah, sekarang K. K di kiri ini 4, sementara di sini tadi sudah kita berikan koefisien 1, jumlahnya 3. Berarti kan kurang 1 K-nya. Nah, ini dilengkapkan dengan cara menambahkan 1 KOH. Sudah, ini sudah setara. Jadi jumlah K, jumlah Fe, jumlah C sudah setara. Untuk O kita abaikan dulu pada tahapan ini. Nah, selanjutnya akan kita setarakan muatan. Tetapi di dalam persamaan reaksi ini kan molekuler ya, tidak ada pengionan, sehingga tidak ada ion, tidak ada muatan. Maka bagian tahap ini kita bisa lewati. Kita langsung menyetarakan jumlah O. Caranya dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Untuk persamaan reaksi pertama, ini total O ada 4 ditambah 4 kali 2, ada 12. Sementara di ruas kanan, kalau kita cek, ini sudah 12 ya, ditambahi 1. Jadi ada 13 O yang di kanan. Maka yang di sebelah kiri ini perlu kita tambahkan 1 H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 13. Di persamaan kedua inilah H2O2 akan mendapatkan pasangan. Sekarang pada tahap penyetaraan jumlah O, ternyata O di kiri ada 2, sementara di kanan kan tidak ada apa-apa. Nah, maka kita tambahkan di sini 2H2O, sehingga oksigennya sama-sama 2. Jadi tahapan ini menyetarakan O dulu.
Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan cara menambahkan atom H yang ditandai dengan simbol hidrogen yang diapit dengan tanda kurung siku. Kita periksa untuk persamaan reaksi pertama. Tidak ada H, ini ada 2 H, kemudian di ruas kanan tidak ada H, ada 1 H. Berarti yang di ruas kanan ini kekurangan H sebanyak 1. Jadi kita tambahkan di sini atom H1 saja. Kemudian di persamaan kedua, H ada 2 di kiri, ada 4 di kanan. Jadi yang di sebelah kiri perlu kita tambahkan H sebanyak 2. 2 atom H. Nah, dari sini nampak bahwa pada persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi, karena dia melepaskan hidrogen, atau hidrogennya ada di ruas sebelah kanan. Sementara pada persamaan kedua, hidrogen itu sebelah kiri. Jadi, pada persamaan kedua ini mengalami reduksi. Di dalam metode transfer hidrogen, jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus setara, harus sama. Faktanya kita lihat pada persamaan reaksi pertama H hanya 1 yang dilepas, tetapi yang diterima 2. Maka pada persamaan pertama ini perlu dikalikan 2. Jika kita mengalikan H sebanyak 2, maka semua spesi pada persamaan pertama ini harus kita kalikan 2. Dan hasilnya saya letakkan di bawah. Semua spesi pada persamaan pertama kita kalikan 2. Sudah. Nah, sekarang kelihatan bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak 2. Hidrogen yang dilepaskan 2, yang diterima 2. Jumlah hidrogen yang ditransfer ini setara atau ekivalen dengan transfer elektron yang kalau kita selesaikan persamaan reaksi ini menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi kalau ada 2 H yang ditransfer, maka elektron yang ditransfer pun sebanyak 2. Dan kadang-kadang ditanyakan ini, berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini? Kalau menggunakan metode ini, ada transfer hidrogen sebanyak 2, maka elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini juga sama dengan 2 elektron. Tinggal melakukan perbandingan saja nanti berapa mol dan berapa mol untuk elektronnya. Ini sudah selesai, selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Ruas kiri kita gabung ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah kita gabungkan. Langkah selanjutnya mengeliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Jadi di sini tadi ada 2 atom H di kiri dan ada 2 atom H di kanan. Ini kita bisa hapus atau eliminir. Kemudian ada lagi di sini, ada 2 H2O di kiri dan ada 2 H2O di kanan. Ini sama, kita eliminir. Kita periksa lagi, kalau sudah tidak ada berarti reaksi ini sudah beres. Di ruas sebelah kiri tidak ada spesi yang sejenis, di ruas sebelah kanan tidak ada spesi yang sejenis. Maka persamaan reaksi ini boleh dikatakan selesai, sudah setara jumlah atom-atomnya. Itu kalau kita melakukan proses secara detail dan teliti, prosesnya beres, maka persamaan reaksi ini sudah pasti setara. Bila kurang yakin, silakan diperiksa untuk masing-masing jumlah atom di ruas kiri dan kanan, atom yang sejenis itu apakah sama atau tidak. Seperti itulah cara menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Relatif lebih mudah. Cukup sekian video ini, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.